Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Yesus, melimpah
percaya Tuhan, saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, lawatan Tuhan bekerja. Bahkan setiap apapun Tuhan yang menjadi persoalan kami, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan. Dalam nama Yesus ada kuasa puji-pujian di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap terus Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau. Haleluya, semuanya katakan amin. Haleluya. Yang bisa memuji Tuhan, ya kita mau berdiri, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
dengan hidup kami. Engkau Allah yang mengerti dan peduli setiap kami. Walaupun kami tidak melihat Tuhan sesuatu mujizat yang akan Kau kerja dalam setiap hidup kami, tapi kami percaya Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu peduli. Kau nyatakan kasih setia-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Indah Allah.
sukacita, tidak ada yang tidak kau genapi dalam hidup kami. Kami percaya kalau hari ini kami ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih setiamu dalam hidup kami. Dan inilah hidup kami. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kepada kami. Dan hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu mempersembahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Pujian penyembahan kami bawa kepada Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya saat ini Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Kau Tuhan. Inilah hati kami, inilah bencana hati kami. Kami bawa kepada bentuk kami Tuhan, untuk kami semakin mengerti kehendak dan melakukan kehendak. Tetapi kami hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, udah setiap kami jemaat-Mu yang akan mendengar firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang diberkati firman Tuhan. Yang sedang diberkati sama-sama katakan amin. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kembali kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Minggu kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan, siapa yang memimpin hidup. Saudara, ada pilihan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita dipimpin daging atau hidup kita dipimpin oleh Roh? Ketika hidup kita dipimpin daging, yang dipikirkan adalah perkara-perkara daging, perkara-perkara duniawi, menghasilkan perbuatan daging. Akibatnya apa? Tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Kematian rohani, tidak akan mengalami damai sejahtera, menjadi musuh Allah, dan hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, pikirannya memikirkan, fokusnya pada perkara-perkara Tuhan, menghasilkan 9 buah roh, dan mengakibatkan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, menikmati hidup, menikmati damai sejahtera. Status kita menjadi anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, berarti kita menikmati warisan ahli waris, yaitu kerajaan surga, menikmati janji-janji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran Tuhan tentang kasih, kasih ilahi, kasih agape. Saudara, ketika hidup kita dipimpin Roh, dikendalikan Roh, dikuasai oleh Roh, maka menghasilkan 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih yang pertama, dan ditutup dengan penguasaan diri. Saya yakin bukan kebetulan Tuhan menempatkan kasih itu di urutan yang pertama dan diakhiri dengan penguasaan diri. Saya percaya di sana ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Seberapa penting kasih itu, sehingga sampai Tuhan itu menempatkan urutan yang pertama di dalam buah roh. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kita baca dulu ya. Nanti ada beberapa ayat selanjutnya, namun kita akan baca 2 ayat dulu. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. 1, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang
yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow. Dari sini kita melihat betapa pentingnya kasih. Makanya dalam 9 buah roh itu kasih ditempatkan urutan yang pertama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Korintus ini, bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke 13, saudara, di sana ada 9 karunia. Pasal yang ke-12 saya, 1-12, ada 9 karunia Roh Kudus. 9 karunia ini diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Saudara, ada di sana ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, karunia mukjizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bahasa roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menaksirkan bahasa roh. Ada 9 karunia. Kita lihat di sini ayat pertama dan kedua. Di sana Rasul katakan berkata-kata dalam bahasa roh dan mengartikan bahasa roh, mengerti semua bahasa. Ketika hidup kita dikaruniakan Roh Kudus, karunia bisa berkata dengan bahasa roh, dengan semua bahasa, dan bisa mengartikan bahasa roh, itu adalah pelayanan yang baik, itu pelayanan yang mulia, dan itu sangat diperlukan oleh jemaat, sangat diperlukan oleh gereja Tuhan, oleh saudara dan saya. Karena apa? Di situ pelayanan itu kita bisa membangun jemaat, bisa menasihati, bisa menghibur, bisa menguatkan. Itu pelayanan seperti itu. Tetapi saudara, bila pelayanan itu sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa itu dilakukan tanpa kasih, firman Tuhan katakan, maka menjadi tidak berguna. Ya, disamakan dengan gong. Gong itu adalah musik perkusi yang besar dan berbunyi keras, ya. Tetapi bunyi yang dihasilkan tidak membawa harmoni, keindahan bagi yang mendengarnya. Itu digambarkan seperti itu. Canang itu musik perkusi yang kecil dan berbunyi tajam, tapi bunyi yang dihasilkan tidak membawa ketentraman. Itu gambarannya ketika kita dikaruniai Roh Kudus, bisa mengartikan bahasa, bisa berbahasa roh, ya. Tetapi sesuatu yang spektakuler, wow, luar biasa, ya, gitu ya. Tetapi kalau dilakukan tanpa kasih, maka tidak mendatangkan berkat sekeliling, membuat rasa dan membuat perasaan tidak nyaman. Dan ayat yang kedua di sana dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat itu pelayanan yang mulia juga, saudara. Pelayanan yang berharga di mata Tuhan. Seorang yang bisa bernubuat adalah orang yang menjadi penyambung lidahnya Allah, saudara, ya. Kalau bernubuat itu beda dengan khotbah, saudara. Kalau khotbah itu harus dipersiapkan, harus belajar, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Tapi kalau bernubuat tidak harus belajar. Seketika itu Tuhan kasih sesuatu untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu juga penting, saudara, untuk jemaat, penting untuk kita semua, saudara. Nanti kita akan belajar ke sana supaya kita semua jemaat Galilea diperlengkapi sehingga kita semua bisa saling menguatkan, saling membantu, saudara. Kemarin waktu kami doa puasa 2 minggu ini, saudara, ya. Setelah doa puasa kami sering tanya, dapat apa? Kemarin tanya, dapat, saudara. Kemudian kemarin juga tanya, langsung yang dapat saya tulis, saudara. Ada sesuatu pesan yang luar biasa yang saya sampaikan waktu doa beberapa saudara di sana.
Ada pesan yang luar biasa. Kemudian di sana ada karunia, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia makrifat, mengucapkan sepatah kata, mengatakan keadaan di sekitarnya, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan di sini ada karunia iman, ya, diberikan Roh Kudus untuk melakukan tindakan perbuatan, memperkatakan hal-hal yang bersifat supranatural dan mengherankan. Tetapi semuanya itu kalau dilakukan tanpa kasih tidak berguna, saudara. Kalau dilakukan tanpa kasih tidak berguna. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang supranatural, yang dibutuhkan banyak orang, saudara. Tetapi kalau dilakukan tanpa kasih, maka tidak berguna. Dikatakan seperti gong, seperti gong dan tanah yang gemericik, tidak ada faedahnya. Ayatnya yang ketiga kita akan coba baca di sana. 1-3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang ketiga ini berbicara tentang karunia pelayanan diakonia. Ada, kalau 9 karunia itu adalah karunia manifestasi atau karismata, gitu ya. Kalau karunia pelayanan adalah diakonia, dia membagi-bagikan sesuatu, termasuk kategori pelayanan diakonia. Yang memberikan adalah Tuhan Yesus Kristus kepada seseorang, saudara, secara menetap. Nah, ini juga dalam ayat 33 ini karunia pelayanan. Dan yang selanjutnya, jika aku tidak mempunyai kasih, maka tidak ada faedahnya. Mendapatkan karunia pelayanan, mendapatkan juga di sini ada karunia kegiatan atau energi mata, melakukan kegiatan pelayanan, berbagai aktivitas demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Ini adalah pelayanan yang sangat berguna, yang diperlukan oleh jemaat. Bahkan biasanya orang yang punya karunia seperti ini, saudara, karunia kegiatan energi mata ini, orang itu bukan hanya rela berkorban materi, waktu, tetapi menyerahkan nyawanya sekalipun, ya. Pelayanan yang dimiliki semuanya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi yang dari 1-3 tadi, kalau semuanya itu dilakukan tanpa kasih, tidak berguna. Pelayanan yang mulia, pelayanan yang berharga, tetapi dilakukan tanpa kasih, maka tidak ada gunanya. Artinya satu pengorbanan yang besar, ya, yang telah kita lakukan dengan berbagai banyak hal, berkorban harta, tenaga, pikiran. Tapi kalau tidak tanpa kasih, maka tidak ada gunanya. Kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya, orang yang menerima karunia roh, karunia manifestasi atau karismata, orang yang menerima karunia pelayanan atau diakonia, orang yang menerima karunia kegiatan atau energi mata, bukan berarti orang tersebut telah menjadi raksasa rohani, orang yang rohaninya tinggi dan berkualitas. Bukan, saudara. Sebab kalau orang itu tersebut melakukan pelayanan tanpa kasih, orang tersebut tidak ada artinya apa-apa. Dengan kata lain, seorang raksasa rohani dikatakan rohaninya tinggi, rohaninya berkualitas di mata Tuhan adalah ketika orang itu hidup di dalam kasih. Jelas? Bukan karena kita punya karunia, memang itu penting. Tetapi kalau tidak disertai dengan kasih, gak enak gunanya. Tapi kalau kita punya karunia yang luar biasa, tapi dengan melayani dengan kasih, itu luar biasa di mata Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, saudara, ya, di hadapan Tuhan, apabila kita melakukan dengan dasarnya kasih, motivasi
sesungguhnya kita telah melakukan pelayanan yang mulia. Kita telah melakukan pelayanan yang berharga di mata Tuhan. Sekarang yang kita lakukan seperti apa kriterianya? Ciri-ciri kasih itu, gitu ya. Kasih maksudnya seperti apa? Seperti apa kriteria ciri-ciri kasih itu seperti apa? Ada jawabannya. Ayo kita lanjut dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang keempat. 1, 3. Kasih itu sabar. Sampai di sana dulu ya. Setiap orang percaya harus hidup di dalam kasih. Kasih agape, kasih ilahi. Kasih agape ini harus terekspresi dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang yang percaya. Melalui 9 sifat karakter, kalau saya renungkan di sini, yang pertama adalah kasih itu memiliki ciri-cirinya adalah sabar. Apa Bapak Ibu? Sabar. Terjemahan lama panjang, sabar. Orang yang hidup di dalam kasih, orang itu sanggup menguasai dirinya pada waktu menghadapi seseorang situasi yang bertentangan dengan yang diinginkan. Misalnya orang-orang sekitar kita jengkelnya kita, ya, orang-orang di sekitar membuat kita pegel. Nah, dari situ kita harus belajar sabar, karena kasih itu sabar. Kita dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa roh, bisa menyampaikan karunia-karunia roh, dapatkan sesuatu yang luar biasa, kok lakukan? Nah, guna gak? Bukan jadi berkat, jadi batu sambungan. Makanya firman Tuhan gak salah, saudara. Firman Tuhan itu luar biasa. Yang utama yang pertama adalah kasih, saudara. Kasih itu sabar. Kita semua belajar ya. Kadang-kala hal seperti ini, saudara, kita terus berproses, berjuang, saudara. Siapa yang sudah lulus dengan sabar? Pak Sabar Romo. Kita semua sedang belajar, amin. Jangan pernah berhenti belajar. Mulut Tuhan terus belajar. Bukan waktu saya sempurna, gak marah, ya kadang-kala ya emosi, saudara ya. Tapi kita kan terus belajar, terus belajar, gak apa-apa, saudara, terus belajar. Sabar. Nah, di sini kita lihat hal ini sangat erat kaitannya dengan 1 Korintus 13. Sabar ini erat kaitannya dengan 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Di sana, saudara ya. Jadi orang yang sabar itu bukan hanya orang mampu menguasai diri ketika menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi orang sabar itu adalah ayat ke-7 juga. Ia menutupi segala sesuatu. Artinya apa? Orang yang sabar itu dapat menanggung perilaku orang dan keadaan orang yang bersifat negatif terhadap dirinya. Misalnya kalau kita difitnah, kita bisa menanggung, gak gampang marah, tetapi sabar, ya. Orang yang sabar itu adalah percaya segala sesuatu. Artinya tidak cepat berprasangka buruk terhadap orang lain. Gak negatif thinking gitu, saudara ya. Gak gampang berprasangka buruk, titik-titik negatif, perasaan negatif. Tidak cepat berprasangka buruk terhadap orang lain. Kemudian sabar itu juga dikatakan mengharapkan segala sesuatu. Artinya tidak pesimis. Itu orang sabar.
tapi memiliki optimis yang tinggi terhadap seseorang, bahkan situasi yang paling buruk sekalipun. Nah ini tetap optimis. Orang sabar itu adalah apa? 7 terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya tetap memiliki keyakinan bahwa yang baik itu akan keluar sebagai pemenang, walaupun kondisi situasi yang dihadapi sukar dan sulit. Tetap punya keyakinan. Itulah orang sabar. Yang kedua, kita akan lihat kasih itu apa? Kasih itu murah hati. Katakan, kasih itu murah hati. Murah hati itu dalam terjemahan apa? Penyayang. Orang yang hidup di dalam kasih, orang tersebut memiliki hati yang suka menolong kepada orang lain, dan memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan bantuan pertolongan. Kalau kesabaran itu bersifat pasif, ya. Tapi kalau murah hati bersifat aktif, peka dengan sekitar, gampang peka dengan sekitar. Banyak orang-orang di sekitar kita yang susah, yang sakit, sabar. Bukan gitu, saudara. Harus aktif, saudara, ya. Peka dengan sekitar, ya. Aktif dalam melakukan perbuatan baik dan positif. Itulah murah hati. Suka memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Ia tidak cemburu. Dalam terjemahan lama, tidak cemburu itu artinya tiada dengki. Tiada dengki. Orang yang hidup di dalam kasih adalah orang tersebut tidak memiliki rasa dengki, rasa iri. Ketika melihat keberhasilan orang lain, ketika melihat kebahagiaan orang lain, dia tidak dengki. Itulah kasih. Kalau melihat orang lain berbahagia, orang lain sukses, orang lain senang, kita ikut senang, ikut bersuka cita. Tapi kalau sebaliknya, kalau lihat orang lain bahagia, yang sukses, gak senang, iri, itu bukan kasih. Dan yang keempat, di sana dikatakan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang walaupun mempunyai banyak kelebihan, ya, mempunyai banyak keistimewaan dalam dirinya, fisiknya cantik, cakep, punya materi, punya intelektual yang tinggi, punya jabatan, punya talenta yang banyak, pelayanan yang luar biasa. Tapi orang tersebut tidak merasa dirinya unggul dengan semua kelebihan, keistimewaan yang dimiliki. Tak sombong, tetap rendah hati. Orang yang memiliki kasih, di sini ayat yang selanjutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Orang yang memiliki kasih tidak berbuat yang memalukan. Tidak melakukan yang tidak sopan artinya tidak berbuat yang memalukan, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Tidak melukai perasaan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Orang yang berkasih itu seperti itu. Dan selanjutnya di sana dikatakan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang memiliki kasih tidak egois, artinya tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois, tidak memikirkan kesenangan bagi dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Jadi orang yang memiliki kasih
memikirkan kesenangan dan kebaikan orang lain. Nah, ini saudara. Oh, saudara. Ternyata kasih itu ya akal, saudara. Kalau gampang, luar biasa, saudara. Manusia kan pengennya kan sesuatu yang aku senang, kan gitu ya, saudara. Ya enggak? Sekolah ini, bohong no urusanmu, aku dulu juga malam susah kok. Sekarang yo, nikmat apa? Mana, saudara? Enggak seperti itu. Justru orang yang memiliki kasih akan punya hati yang luar biasa karena punya pengalaman. Ya, dulu saya susah, makan aja enggak bisa. Kalau melihat orang susah, dia pasti akan punya hati. Oh iya, aku juga ngalamin kayak gitu. Betapa susahnya. Saya yakin orang itu juga susah. Ini ada berkat. Amin. Akan seperti itu tidak malah berasa aku juga dia susah kok mengalami juga. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami proses yang berat itu saudara, mengalami proses yang pernah tidak bisa makan, ya, masalah yang bertubi-tubi, saya yakin di sana Tuhan punya rencana dalam hidup. Tuhan sedang membentuk kau, mempersiapkan kau menjadi kesaksian bagi orang lain, menjadi berkat. Sehingga ketika orang lain mengalami susah, saudara bukan hanya kata orang, tapi aku dulu juga mengalaminya. Amin Bapak Ibu. Orang yang memiliki kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi memikirkan kesenangan, tidak memikirkan kesenangan bagi dirinya sendiri, mengorbankan orang lain, tetapi bagaimana kita memiliki kasih memikirkan kesenangan dan kebaikan orang lain. Orang yang memiliki kasih sampai mana tadinya? Ia tidak pemarah. Nah, di sini. Orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang sanggup menguasai emosi. Penguasaan diri di sini bukan karena perasaan segan atau takut terhadap orang yang dihadapinya, tetapi kesanggupan di sini adalah kesanggupan ilahi, kesanggupan yang daripada Tuhan, tidak mempengaruhi sekitar situasi yang ada. Kadangkala kondisi tubuh yang sakit, kesehatan yang terganggu, ekonomi yang bermasalah, saudara, kadangkala mempengaruhi emosi seseorang. Ya kalian capek, saudara, saudara lelah bekerja, ada yang memicu kita, gampang emosi. Ya enggak saudara. Tetapi kesanggupan di sini kesanggupan karena yang dari Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Tidak pemarah, kasih itu tidak pemarah. 8. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang hidup di dalam kasih, orang ini adalah hatinya bersih dari dendam, bersih dari kebencian, bersih dari kekesalan, kekecewaan, sakit hati, perlakuan yang tidak adil yang dilakukan orang lain terhadap diri. Tidak menyimpan kesalahan. Ayo kita belajar bersama-sama. Yang kita simpan yang baik, setuju? Yang tidak baik kita buang. Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu di rumah ketika ada sampah, saudara membuang sampah setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali? Halo, yang suka buang sampah ini ibu-ibu pasti.
Bagaimana Ibu? Setiap hari, betul? Sesuatu yang tidak baik, kebencian, dendam, sakit hati, kecewa itu sampah. Akan membuat diri kita sakit. Kalau saudara menahan sampah, seminggu gak dibuang, di sana ada apa? Binatang-binatang yang menjijikan, ya kan? Demikian hidup kita. Akhirnya sakit, saudara. Makanya sampah harus dibuang setiap hari. Harus dibuang. Yang baik disimpan. Saudara punya emas ditaruh sembarangan? Saya punya emas dulu Pak. Saya sekarang tinggal emas. Keluarga Mas Victor, Mas Adi, Mas Justin. Saya simpan baik-baik, saudara. Mas Paulus sudah diambil Tuhan ke surga. Amin, Bapak Ibu. Yang baik disimpan. Perkataan yang baik disimpan, yang menguatkan disimpan, yang membangun, yang menasihati, yang membuat iman kita kuat itu disimpan, diingat. Oh iya, aku dengar loh. Putus asa di kandang kalau si itu, aku jadi kuat. Itu diingat. Amin. Jangan saya elak disimpan, saudara. Amin. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Orang yang memiliki kasih, orang itu tidak memiliki catatan yang buruk tentang orang lain di dalam hati. Loh, mulai lihat hati kita masing-masing. Di dalam hati ini ada catatan buruk gak orang lain? Tak usah dengan orang lain, diri kita aja. Ada gak catatan buruk orang lain di hatimu? Kalau masih ada catatan buruk di hatimu, pagi hari ini kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Oh, angel, saudara. Ternyata masuk surga itu gak gampang, saudara. Ini minggu-minggu tahu kemana kok aku takut ya? Waktunya, saudara. Waktunya kita gak santai-santai, gak berkata, saudara. Karena ada kesan Tuhan. Kita harus berhati-hati, waspada untuk zaman sekarang. Kalau kita hidup di dalam zona yang nyaman, gak mau berubah, saudara akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Emang, saudara. Amin. Untuk masuk surga itu dimulai dari sekarang kita menentukan hidup ini di dunia. Orang yang memiliki kasih adalah orang yang mampu melupakan kesalahan orang lain. Amin. Amin. Buat orang banter ya. Amin. Haleluya. Proses. Kembali bro. Proses apa aja proses terus. Bertahun-tahun jadi lengai. Belajar melupakan kesalahan orang lain. Yang diingat adalah yang baik. Aku kayak pas diedek gak dilawo loh. Kok dikirim lawo pas banget. Diilang kuwi saudara. Amin. Sing elek-elek buat. Yuk lanjut sama mana tadi? Yang ke-9 ya. Yang ke-9, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Orang yang memiliki kasih, orang tersebut memiliki hati yang tulus. Orang tersebut tidak akan melakukan tindakan yang membuat orang lain mengalami kegagalan atau kerugian atau kelemahan. Tetapi orang tersebut akan berusaha agar kebenaran keluar sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Kita bersyukur kalau kita diberi karunia Roh Kudus 9 karunia. Ada kata 9 karunia. Kalau diberi karunia pelayanan diakonia, diberi karunia kegiatan energi mata. Tetapi kalau kita masih ada dengki, cemburu, masih menyimpan kesalahan orang lain, ada kebencian, ada sakit hati, ada kecewa, ada dendam, suka marah, tidak
tidak bisa menguasai diri, ya saudara, tidak bisa sabar, masih egois, masih mementingkan diri sendiri, gak peduli dengan orang lain, masih sombong. Di mata Tuhan semuanya tidak berguna. Mari kita menjadi pribadi yang hidup di dalam kasih, menjadi pribadi yang sabar, murah hati, suka menolong, peduli, tidak cemburu, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, memiliki hati yang tulus. Dan pelayanan seperti itu adalah dikatakan pelayanan yang berguna di mata Tuhan, menjadi seorang yang raksasa rohani, seorang yang rohani yang tinggi, yang berkualitas ketika kita hidup di dalam kasih. Tuhan berkata, kita akan siapkan diri kita. Kita akan menginterogasi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apa kau melayani dengan tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih? Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Kalau semua itu tanpa kasih, maka tidak ada artinya apa-apa. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita melakukan dengan kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan, dan lain sebagainya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku kalau selama ini kami masih menyimpan kesalahan orang lain. Kalau selama ini kami masih belum bisa melupakan kesalahan orang lain yang membuat aku menderita sampai hari ini. Mari pagi hari ini kita Roh Kudus. Yang penting kita punya kemauan. Katakan, ya Tuhan, aku mau Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja atas hidup hari ini. Mari sama-sama berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apakah melayani tanpa kasih? Apakah memberi tanpa kasih? Apakah kerja Tuhan tanpa kasih? Semua itu tidak ada arti buat Tuhan. Tuhan jelaskan.
Sudahkah engkau melayani dengan kasih? Sudahkah engkau memberi dengan kasih? Apa yang kita kerjakan selama sudah dengan kasih? Kalau belum, kita minta sama Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Karena semua tanpa kasih tidak ada gunanya. Kita ampun sama Tuhan kalau selama ini kita masih menyimpan kesalahan. Kalau selama ini kita belum bisa mengampuni, belum bisa membuang sampah-sampah yang seharusnya kita buang. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan. Pasti murah. Ajar kami untuk saling mengasihi, mengampuni. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasihmu Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu turun dalam ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus nyata-nyatanya kasih-Mu, kasih-Mu tulus Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami lakukan, pikirkan, katakan, sekecil apapun, kami dasar dengan kasih. Sehingga menjadi pelayanan yang mulia, pelayanan yang berharga, pelayanan yang berkualitas di hadapan Engkau Tuhan. Namun Kudus bagi setiap kami semua, untuk kami belajar sabar, mampu menguasai diri dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, untuk bermula hati penyayang, peduli dengan orang-orang di sekitar
kita punya kepekakan dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak sombong, tidak ada dengki, tidak ada cemburu, tidak menyimpan kesalahan, kebencian. Roh Kudus, aku setiap mampu hari itu. Kami percaya dalam nama Yesus kami mampu melangkahnya bersama dengan Tuhan. Kau memberkati kami semua yang hadir pada saat pagi hari. Kau memberkati yang berulang tahun di minggu ini dengan panjang umur, kekuatan, semakin setia kepada Tuhan, hidup di dalam kasih. Pelayan-pelayan yang sudah melayani, menjadi pelanggan yang melayani dengan kasih. Kami semua juga melakukan dengan kasih, bukan karena siapa, tapi semua kami kerjakan karena kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Kau memberkati yang saat ini sakit, maupun yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah. Kami berdoa bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak kami yang secara jasmani sembuh, sehat oleh karena firman Yesus, dan itu terangkat tamu dan Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Diberkati kota kami, diberkati bangsa kami. Ada banyak hal yang terjadi buat bangsa kami. Biarlah kami jadi umat Tuhan yang waspada, berjaga-jaga Tuhan. Dan kami tidak mau tenggelam dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tapi dengan adanya hal-hal terjadi di negeri ini, membawa kami untuk kami semakin intim, semakin dekat, semakin melekat dengan Kau Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami yang datang dari Tuhan, dan pertolongan-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang akan mengembalikan miliknya Tuhan. Biarlah kami pun melakukan dengan kasih. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkatilah kesehatan. Diberkatilah keluarga. Kau memiliki rumah tangga yang damai sejahtera. Diberkati rohani jasmani. Diberkati pekerjaan usaha-usahamu, dibuat Tuhan lancar berhasil menjadi berkat. Diberkati pelayanan. Diberkati sekolah dan kuliah ketika engkau di rumah. Ketika engkau pergi pulang dari rumah, keluar dari rumah, di sana Tuhan akan menjaga keluar masuk mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang setia menyertai-mu mulai hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan